Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Agung Eka Nugraha. Adik-adik bisa panggil saya dengan Kak Agung Eka. Kenapa Kak Agung Eka? Karena istilah dalam pramuka tidak ada bapak atau ibu. Istilah dalam pramuka untuk panggilan ke yang lebih tua, panggilannya yaitu kakak. Itu untuk istilah dalam pramuka. Nah, untuk pertemuan pertama pada pendidikan kepramukaan, kita akan mempelajari tentang yang pertama ada pengertian pramuka, kedua ada sejarah pramuka, ketiga ada tingkatan kepramukaan, yang keempat kode kehormatan. Nah, kita bahas materi yang pertama terlebih dahulu. Dan kita awali pertemuan yang pertama ini dengan pertanyaan, apa itu pramuka? Ada yang tahu? Mungkin sebagian orang udah tahu, tapi ada juga yang tidak tahu apa itu pramuka. Nah, jadi pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya para pemuda atau pemudi yang senang berkarya. Dalam pramuka, kita sering mendengar istilah-istilah seperti gerakan pramuka, pramuka, terus ada juga kepramukaan, terus ada juga pendidikan kepramukaan. Lalu, apa sih perbedaan antara gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan? Nah, kita bahas dari gerakan pramuka terlebih dahulu. Jadi, yang dimaksud dengan gerakan pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dapat disimpulkan bahwa gerakan pramuka itu merupakan sebuah organisasi pramuka yang ada di Indonesia. Itu untuk pengertian tentang gerakan pramuka. Lalu kita lanjut dengan istilah pramuka. Apa itu yang dinamakan pramuka? Apa itu yang dimaksud dengan pramuka? Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa singkatan dari pramuka itu yakni Praja Muda Karana, yang artinya pemuda atau pemudi yang suka berkarya. Akan tetapi, pengertian pramuka secara istilah adalah pramuka merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Jadi, seluruh warga Indonesia yang mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan pramuka atau anggota pramuka. Nah, di pramuka juga ada istilah dengan kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Nah, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Itu untuk kepramukaan. Lanjut ke yang terakhir, yaitu ada pendidikan pramuka atau pendidikan kepramukaan. Apa itu pendidikan kepramukaan? Nah, jadi pendidikan kepramukaan adalah pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Untuk kelas 8 dan 9 mungkin tidak aneh dengan kegiatan pramuka wajib yang biasa dilaksanakan sebulan sekali. Berbeda dengan kelas 7 yang belum mengetahui kegiatan pramuka wajib di sekolah.
karena adanya pandemi COVID-19. Mari kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali ke pembahasan. Jadi, istilah pendidikan kepramukaan itu sama dengan kegiatan pramuka wajib yang biasa adik-adik lakukan di sekolah yang di dalamnya membuat pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan latihan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Namun, pada kondisi saat ini, pramuka wajib atau pendidikan kepramukaan dilaksanakan secara daring kayak seperti ini. Gitu. Jadi, kesimpulannya, Gerakan Pramuka merupakan sebuah organisasi pramuka yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, pramuka merupakan warga negara Indonesia yang mengikuti kegiatan pramuka dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kepramukaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan atau dengan pramuka. Dan yang selanjutnya yaitu ada pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan pramuka yang memuat pembentukan kepribadian dan kecakapan hidup atau yang biasa dilakukan oleh adik-adik kelas 8 dan kelas 9 yang disebut dengan pramuka wajib. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kita akan bahas sejarah pramuka. Nah, pada sejarah pramuka ini kita akan membahas secara singkatnya saja. Jadi, pramuka itu merupakan organisasi yang berkembang secara internasional. Dan pendiri pramuka sekaligus Bapak Pandu Pramuka di dunia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang sering kita kenal atau banyak orang yang kenal dengan sebutan nama Baden-Powell. Nah, organisasi pramuka di Indonesia disebut dengan nama Gerakan Pramuka yang telah tadi dibahas, bahwasanya Gerakan Pramuka itu salah satu organisasi pramuka yang ada di Indonesia yang berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Adapun Bapak Pandu Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Itulah sejarah singkat pramuka di dunia dan pramuka Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Kita akan membahas tentang lambang pramuka. Mayoritas dari kita semua tentu mengetahui bahwa lambang pramuka Indonesia yaitu tunas kelapa. Namun, tidak sedikit orang yang tidak mengetahui penyebutan lambang pramuka. Nah, seperti pada gambar berikut, di gambar yang sebelah kiri, nah, ada dinamakan dengan tunas kelapa. Dan gambar yang sebelah kanan, itu merupakan gambar yang sering kita temui di setiap kegiatan-kegiatan pramuka, baik itu di kegiatan pramuka, perlombaan pramuka, atau di sekolah-sekolah yang ada pramuka. Nah, lambang ini dinamakan dengan siluet tunas kelapa. Jadi, kita bedakan gambar yang sebelah kiri itu namanya tunas kelapa. Dan gambar yang sebelah kanan itu namanya siluet tunas kelapa. Dapat dipahami adik-adik? Semoga adik-adik paham ya. Lanjut kita ke pembahasan yang keempat, yaitu tingkatan pramuka. Di pramuka ada 4 tingkatan pramuka atau 4 golongan tingkatan pramuka. Yang pertama, ada golongan pramuka siaga.
siapa saja sih yang ada di dalam golongan pramuka siaga ini? Nah, jadi golongan pramuka siaga itu untuk kelompok umur 7 tahun sampai 10 tahun. Adik-adik semua pasti ketika di SD atau di MI pernah merasakan menjadi pramuka siaga di sekolahnya masing-masing. Itu untuk pramuka siaga. Lanjut, ada pramuka penggalang, tingkatan penggalang. Untuk kelompok umur 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, khusus adik-adik yang sekarang kelas 7 yang baru masuk ke SMP, yang otomatis adik-adik tersebut umurnya sudah mencapai 11 tahun rata-rata. Nah, jadi adik-adik kelas 7 ini udah menjadi golongan pramuka penggalang. Dan rata-rata anggota golongan pramuka penggalang ini diisi oleh siswa atau siswi yang berada di SMP. Gitu ya, itu untuk golongan pramuka penggalang. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada golongan pramuka penegak. Golongan pramuka penegak itu untuk kelompok umur dari 16 tahun sampai 20 tahun. Biasanya anggota dari golongan pramuka penegak ini diikuti oleh peserta didik yang berada di jenjang SMA ataupun SMK. Itu untuk golongan pramuka penegak. Kita lanjut. Yang keempat dan yang terakhir, itu ada golongan pramuka pendega yang isinya atau umurnya dihuni oleh umur kelompok 21 tahun sampai 25 tahun. Biasanya anggota dari golongan pramuka pendega ini diikuti oleh para mahasiswa atau orang-orang yang telah lulus dari SMA. Itu untuk golongan pramuka pendega. Jadi, itulah tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kode kehormatan pramuka. Apa itu yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka? Nah, kita bahas. Jadi, kode kehormatan pramuka merupakan suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seseorang dalam gerakan pramuka. Pada kode kehormatan pramuka ini terdiri dari dua. Yang pertama ada satya dan dharma, yaitu satya artinya janji, dharma artinya ketentuan nilai-nilai moral. Kode kehormatan pramuka pada golongan siaga dan yang lainnya berbeda. Ada perbedaan antara kode kehormatan pramuka untuk golongan siaga dan golongan pramuka penggalang, penegak, dan pendega. Apa itu perbedaannya? Nah, di siaga, kode kehormatan pramuka terdiri dari dua, yaitu ada Dwi Satya dan Dasa Dharma. Itu untuk kode kehormatan di golongan siaga. Namun, pada tingkatan pramuka penggalang dan penegak serta pendega, kode kehormatan terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma. Kita lanjut ke bagaimana bunyi Trisatya dalam pramuka tersebut. Nah, di sini ada Trisatya.
Bunyinya itu, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Itu. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Lalu bagaimana sih bunyi dari dasa dharma pramuka untuk golongan penggalang, penegak, dan pendega? Berikut bunyi dari dasa dharma. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, jadi itulah bunyi Trisatya dan Dasa Dharma. Sebagaimana yang tadi disebutkan atau yang dijelaskan tadi, bahwasanya Dharma itu merupakan ketentuan moral atau bisa juga nilai-nilai moral. Jadi dasa itu 10, artinya dharma itu ketentuan nilai-nilai moral. Jadi dasa dharma itu artinya 10 nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Jadi itu untuk pembahasan tentang kode kehormatan. Nah, adapun pembahasan makna dari poin-poin dari kode kehormatan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Semoga kalian paham dengan pembahasan tentang kode kehormatan tadi. Nah, untuk tugas pramuka wajib kali ini adalah 1. Gambarkan lambang pramuka yang siluet di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian gambar lambang pramuka yang siluet di buku kalian masing-masing. Biasanya buku itu ada sampulnya, sampul biasanya sampulnya warna coklat, dan kalian gambar lambang pramuka tersebut. Cukup dipahami untuk tugasnya? Nah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.